Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Allah ftah qulubana wa yashrah lana sudurana wa yaftah alaina futuhal arifin wa yaj'alna minal ulama'il amilin ar-rasikhina fi ilmil yaqin wa yaj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa yaqdi jami'a hawaijina wa yadfa'anna وأن أهلنا البلاء والوباء والغلاء والمهن والفتن والأمراض والأسقام ما ظهر منها وبطن ويشفي مرضانا ويختم لنا بالحسنى ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن لهم حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب ومحققيه ومؤمرين والمؤسسين والمتصدقين لهذا المسجد أن ننفعنا بعلومهم وبأسرارهم وأن الله تغشاهم بالمغفرة ويسكنه الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid darain amin. Radiyallahu ta'ala anhum wa ankum. Haddathana Abu Quraib Haddathana Muhammad bin Fudail an Hamzah Az-Zayyad an Ziyadah At-Ta'i an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qulna ya Rasulullah ma lana idza kunna indaka raqqat qulubuna wa zahidna fid dunya wa kunna min ahlil akhirah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ditakhrijkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi yang saya bawa kitab ini adalah kitab Sahih Al-Jami' Sahih Tirmidzi, kalangan Imam Tirmidzi. Hadis ini dalam bab maja'a fi sifatil jannah wa naimiha, tentang ciri-ciri surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Tapi saya tidak akan membahas tentang surga. Yang saya akan bahas, hadisnya cukup panjang. Yang akan saya bahas tentang curhatan sahabat Nabi. Sahabat Nabi curhat kepada Nabi. Beberapa orang sahabat Nabi curhat karena memang mereka adalah manusia biasa dan mereka menghadapi keadaan seperti yang kita hadapi. Seperti yang kita hadapi ketika di masjid, ketika baca Quran, ketika dengar ceramah, hati kita gimana? Seakan-akan pengen banget masuk surga, pengen banget rajin ibadah. Tapi pas pulang ke rumah gimana? Apalagi yang kerja di tempat kerjanya, yang di pasar, lihat terus lihat di jalan mobil mewah, rumah mewah, tuh. Dan ini bukan hanya yang dirasakan oleh kita doang, sahabat juga ngerasain.
Dalam riwayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata, kulna, kami berkata, kami bertanya. Berarti termasuk Abu Hurairah. Berarti termasuk Abu Hurairah nih nanya, hati curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang selalu duduk bersama Nabi, yang selalu dinasehatin, selalu disampaikan ayat. Bahkan Abu Hurairah ini 3 tahun lebih kurang bersama Nabi, membersamai Nabi, duduk bersama Nabi. Bahkan Abu Hurairah tinggal di Suffah, tinggal di beranda Masjid Nabawi. Jadi setiap dimanapun atau apapun yang Rasulullah lakukan pasti ada Abu Bakar, pasti ada Abu Hurairah. Perawi hadis yang paling banyak hafalannya. Tapi beliau berkata, kulna, kami bertanya ya Rasulullah. Matannya adalah malana, bagaimana keadaan kami ini ya Rasulullah. Idza kunna indaka raqqat qulubuna wa zaidna fid dunya wa kunna min ahlil akhirah. Kalau kami berada di hadapan engkau, berada di majlis engkau, mendengar nasihat engkau, hati kami lembut. Wa zaidna, kami zuhud, kami benci dunia, benci dengan kenikmatan dunia. Kami ingin tinggalkan semua itu. Itu. Wa kunna min ahlil akhirah, kami pengen hari akhirat dah. Artinya apa yang kami lakukan untuk semata-mata untuk persiapan di akhirat. Ingin sholat malam, bangun malam pengen jam 2, sholat biar banyak, rukuk biar banyak, puasa tiap hari kalau bisa. Itu, ini keadaan kami ketika berada di hadapan engkau, ketika mendengar nasihat engkau. Fa idza raja'na min indika, tapi kalau kami pulang, pulang ke rumah kami, fa anasna ahlina wa samamna auladana, tapi ketika kami pulang ketemu dengan anak kami, istri kami peluk anak kami, bercanda dengan anak kami, bermain dengan anak kami. Angkarna anfusana, keadaan kami berbeda, berbalik 100%. Kami jadi cinta dunia, kami ingin kemewahan dunia, kami ingin ini, ingin itu, kami ingin memberikan apa-apa, banyak hal untuk anak kami, untuk istri kami. Lalu bagaimana kami ini ya Rasulullah? Bagaimana ini? Jadi kekhawatiran sahabat Rasulullah SAW terhadap dirinya, sebagaimana kekhawatiran sebagian dari kita. Padahal dalam hadis lain dikatakan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, siapapun dari sahabatku yang kalian ikuti, kalian pasti tidak akan pernah tersesat. Artinya sahabat ini dijamin. Bahkan ada beberapa sahabat yang mubasyirina, diberitakan bukan akan masuk ahli surga, sebagai penduduk surga, bukan akan masuk. Kalau akan masuk kan belum pasti. Tuh kan, kullu ummati, setiap umatku pasti masuk surga, pasti. Cuman mampir dulu kali. Mudah-mudahan kita nggak mampir nih.
Amin. Cuman kalau mampir dulu repot. Nah, ya, ini. Tapi sahabat-sahabat ada yang langsung, ya, sebagai penduduk surga. Nah, tapi mereka memiliki kekhawatiran, bagaimana kami ya Rasulullah? Artinya sulit untuk terus menjadi taat, sulit untuk terus menjadi saleh, sulit, nggak mudah, ya, nggak mudah tuh. Ya. Kami ingkari keadaan kami berbeda 100%. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, ya, law annakum takununa idza kharajtum min indi kuntum ala halikum dzalika lazaratkumul malaika fi buyutikum. Seandainya apabila kalian pulang ke rumah, keadaan kalian sama seperti keadaan kalian ketika di hadapan aku, tetap taat, tetap soleh, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mengingkari dunia, tetap cinta akhirat, mempersiapkan untuk akhirat. Lazaratkumul malaika fi buyutikum, kalian tetap akan diawasi oleh malaikat-malaikat pencatat amal baik dan buruk kalian. Kalian tetap diawasi, karena peluang kalian melakukan kesalahan, peluang kalian melakukan maksiat masih terbuka luas, masih terbuka luas. Ini sesuai dengan sabda Nabi, kullu bani adama khata'. Setiap manusia khata', bukan khata'un. Kalau khata'un sekali, khata', tuh melakukan kesalahan, berulang-ulang melakukan kesalahan. Ini mana khata'. Kalau khata'un sekali selesai tobat udah nggak ngulangin lagi. Tapi manusia peluangnya berulang-ulang melakukan kesalahan, berulang-ulang melakukan kesalahan, jatuh lagi. Kita kalau jatuh pengen jatuh lagi nggak? Pengen jatuh lagi nggak? Bu, pengen jatuh lagi nggak, Bu? Enggak kan? Udah ngerasain sakitnya. Kebakar, kita pengen kebakar lagi nggak? Enggak, karena merasakan sakitnya. Nah, tapi kata Nabi, khata', berulang-ulang, sekali melakukan kesalahan, sekali melakukan dosa, ya diulangin lagi. Tapi sebaik-baiknya wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Artinya sekali kita melakukan kesalahan, kita sadari kesalahan itu, kita taubat, terus kita ulangi lagi, kita taubat lagi, kita ulangi lagi, kita taubat lagi, nggak apa-apa. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ya Abu Dawud wa Tirmidzi, ya, ma asarra man istaghfar, ya, wa in ada 70 marratan, ya, tidak dikatakan dia terus menerus melakukan perbuatan dosa barang siapa yang beristighfar walaupun dia ngulangin perbuatan tersebut selama 70 kali. 70 kali ibarat minum racun. Ini contoh doang ya, contoh doang. Minum racun kan di perut nggak enak ya,
di perut nggak enak. Karena nggak enak kita nyesal dah. Tapi udah nyesal, tapi minum lagi gimana? Gimana? Kalau bahasa kita, ente kan udah tahu nggak enak apa diminum lagi kan gitu, bener? Kata Nabi, tidak dikatakan terus menerus dia melakukan dosa. Kalau dia istighfar, kalau dia taubat, walaupun perbuatan tersebut diulangi sebanyak 70 kali. 70 kan banyak, Pak. 3 kali aja kita udah ulung gitu-gitu lagi. Nggak taubat ente, nggak nyesel ente. Tapi kata Nabi, wa in ada, walaupun diulangi sebanyak 70 kali, udah kebangetan kan kita bilang. Tapi begitulah, selama dia istighfar, selama dia taubat, ma'asarra, kata Nabi, dia tidak dikatakan musirrun, yang terus menerus melakukan dosa, walaupun perbuatan salah itu diulangi sebanyak 70 kali, selama istighfar, selama taubat. Nah, cuman jangan nunggu entar tobatnya. Jangan entar aja dah kalau udah umur 60-an, kalau nyampe 60. Bener. Apalagi sekarang karena zamannya teknologi ya, semuanya kabar tuh cepet banget tersiar ya. Tuh, jadi kita banyak tahu ada orang yang belum 30 udah meninggal, belum 20 udah meninggal, yang cuman sakit gigi meninggal, sakit gigi meninggal. Nah ini jadi ini ya, rasa kekhawatiran mereka begitu luar biasa. Maka kata Nabi, walaupun kalian soleh banget, taat banget, peluang kalian melakukan kesalahan ada, maka tetap diawasi oleh malaikat. Dan malaikat pencatat amal buruk kita, amal baik dan amal buruk kita berapa? Malaikat raqib dan atid. Kan menurut sebagian ahli tafsir, malaikat pencatat amal buruk, amal baik dan buruk manusia kan dua malaikat. Tapi menurut sebagian ahli tafsir yang lain, bukan dua malaikat. Setiap kita diawasi oleh 2 malaikat ya, yang beda-beda, cuman sifatnya, sikapnya raqibun atidun, yang mengawasi dan mencatat ya. Jadi malaikat yang mengawasi bapak-bapak ini beda-beda, bukan malaikat raqib dan atid, bukan cuma 2, beda-beda. Cuman dia raqibun atidun, dia mengawasi kemana aja, dicatat apa saja ya, perbuatan baik, perbuatan buruk dicatat semuanya, nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang terlewatkan. Nah, jadi malaikatnya bukan cuma 2, Allahu alam mana yang benar ya, ini penafsiran ulama ya, tapi semuanya tidak tertutup kemungkinan karena jumlah malaikat memang banyak, nah ini jadi peluang kita melakukan kesalahan sangat terbuka luas, maka hati-hati ya, maka waspada ya, bahwa kita jangan merasa aman ya, jangan merasa aman tuh ya. Walau lam tudnibu, walaupun kalian tidak berbuat dosa,
La Allah bi khalqin jadidin kayyudhnibu fayaghfirullahu lahum. Walaupun kalian nggak berbuat dosa sama sekali, misalnya kan kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tinggalnya di masjid, tinggalnya di masjid dekat dengan rumah Rasulullah SAW. Logika kita, orang yang tinggal di masjid melakukan dosa nggak? Melakukan dosa nggak? Enggak, orang tinggal di masjid. Nggak melakukan dosa. Bahkan Abu Hurairah termasuk orang yang pernah ngikat perutnya diikat dengan batu karena lapar. Bahkan Abu Hurairah pernah pingsan karena saking laparnya. Tapi laparnya Abu Hurairah, ketika lagi lapar sekali, tiba-tiba suatu saat Rasulullah menerima segelas susu. Susunya susu kambing nih bu, bukan susu sapi. Susu kambing yang luar biasa, proteinnya, ininya luar biasa, makanya susu paling enak. Nomor 1 itu susu unta, nomor 2 susu kambing, nomor 20 susu sapi. Susu sapi paling bawah tuh. Segelas susu. Pada saat itu Abu Hurairah sangat lapar. Tiba-tiba Rasulullah keluar bawa segelas susu. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagikan segelas susu ini kepada ahlus suffah, kepada semua yang tinggal di masjid. Yang tinggal di masjid lebih kurang 70 orang. Segelas bagiin semuanya ke 70 orang ahlus suffah. Abu Hurairah kan lagi lapar logika kita biasanya, orang kita, anda dulu deh ya Rasulullah, anda lapar banget nih. Kan enggak, perintahnya bagiin, dibagi, kasih minum semua. Segelas susu kambing, 70 orang semuanya kenyang. Semuanya kenyang. Dibalikin lagi ke Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah kasih lagi kepada Nabi. Nggak langsung diminum sama Abu Hurairah. Dibalikin kepada Nabi. Nabi ambil, Nabi minum, baru dikasih ke Abu Hurairah. Semuanya kenyang, Pak, Bu. Segelas. Kalau seteguk-seguk sekali kan nggak kenyang. Kalau ngilangin aus doang kan nggak kenyang, tapi ini kenyang. Dan yang terpujinya adalah Abu Hurairah nggak minum dulu nih, tapi karena diperintahkan oleh Nabi bagiin, dibagiin. Padahal saat itu sedang lapar. Nah ini jadi luar biasa memang Abu Hurairah. Dan sahabat rata-rata emang begitu, taatnya kepada Rasulullah SAW, salehnya, ketakwaannya, zuhudnya luar biasa. Maka tidak tertutup kemungkinan kalau mereka jauh dari perbuatan dosa, tapi tetap peluang mereka melakukan dosa itu terbuka luas dan tetap diawasi oleh malaikat yang siap kapanpun menulis, mencatat amal baik dan buruk mereka. Maka kalaupun kalian nggak berbuat dosa, seandainya kalian jauh dari dosa, la Allah bi khalqin jadid
maka akan Allah datangkan makhluk setelah kalian, manusia-manusia, baik dari diri kalian atau bukan dari diri kalian, artinya dari keturunan kalian, bukan dari keturunan kalian, yang akan mereka itu semuanya melakukan dosa. Mereka yang datang setelah kalian wafat, setelah kalian meninggal, mereka melakukan dosa, dan kemudian mereka beristighfar, dan kemudian Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi peluang manusia untuk melakukan kesalahan, peluang manusia untuk melakukan dosa masih terbuka luas. Kalaupun nggak ada, misalnya soleh semuanya, maka akan Allah datangkan manusia-manusia yang lain, makhluk-makhluk yang lain yang akan melakukan dosa. Jadi jangan takut apabila engkau melakukan dosa, jangan takut. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Bahkan dalam hadis lain, itu dia yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Majah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Jadi tobat itu, ini kan ada tulisannya ya, tobat itu bisa menghilangkan dosa sehingga bersih, ini tobat ya. Tapi juga ada dosa yang dosanya saja, maksiat yang dosanya saja yang dihapus, tapi catatannya ada. Catatannya ada, tapi dosanya udah nggak ada. Ibarat kita nerima rapot, ada merahnya tapi naik, bisa nggak? Bisa nggak? Ada merahnya tapi naik, merahnya banyak tapi naik. Ya, ini istilahnya dikatrol kali ya, tapi bisa kan? Ya, makanya di 10 terakhir bulan Ramadan biasanya kita disunahkan oleh Nabi baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi al-afu ya, al-afu di sini adalah penghapusan dosa hingga bersih ya. Kalau istighfar saja catatannya masih ada, ya, cuman dosanya enggak ada, udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al-afu bersih, kosong. Makanya lafaznya adalah man shoma Ramadhana wa qoma, barang siapa yang puasa bangun malam, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummu, berguguran dosa-dosanya, dia kembali keadaannya sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya, nggak ada dosa, artinya dosanya dihapus, artinya dosa dihapus. Kalau masih ada catatannya nggak dihapus, ini namanya nggak dihapus.
Mana yang enak? Ya semuanya enak, semuanya enak. Karena apa? Akan masuk surga, pasti masuk surga. Jadi begitu. Maka tetap akan diawasi dan tetap jangan putus asa, jangan lengah. Nggak ada istilah iblis pensiun, nggak ada istilah setan pensiun, nggak aneh. Pasti digodain terus. Pasti akan digodain terus. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab Subulus Salam itu diriwayatkan, ya, ketika kita sholat takbir Allahu Akbar, setan godain tuh, bisikin, ya, hingga kita ingat sesuatu, hingga kita nggak bisa khusyuk. Lupa ingat, lupa lupa rakaat, lupa bacaan. Terus tuh, kalau nggak bisa, bukan berarti kemudian iblis diem, bukan berarti kemudian iblis diem. Ya, iblis akan terus menggoda sampai orang ini membatalkan sholatnya. Bahkan dalam kitab Subulus Salam itu dikatakan iblis sampai niup pantat kita, sampai ditiup pantat kita, biar kita berasa seakan-akan kentut, biar kita berasa seakan-akan kentut. Kita kan kalau sholat berasa kentut gimana? Kita batalin, kita wudhu, benar? Nggak mungkin kita terusin kan? Makanya kata ulama fikih, kentut itu kan sesuatu yang keluar, sesuatu yang keluar dari dalam. Nah, kalau nggak berasa keluar, lihat tandanya dua, tasma'u sautan au tajidarihan, dengar suara atau cium bau. Kalau nggak dengar suara, nggak kecium bau, berarti nggak. Nah, berarti iblis lagi nyiupin pantat kita tuh. Bener nih. Ada jamaah di Menteng Dalam. Tuh kita sholat isya jamaah. Kita udah selesai, dia nggak selesai. Dia belum selesai. Kenapa? Takbir batal lagi, takbir kentut lagi, takbir kentut lagi. Kita dosa sholat isya kan 4 rakaat ya. Sholat isya kan 4 rakaat. Kita udah salam, dia masih baru takbir, takbiratul ihram. Kenapa? Ya begitu. Ya, kentut, berasa kentut lagi, berasa kentut lagi. Ini was-was. Dan begini, ini salah satu cara iblis masuk ke kita, mengganggu kita, biar kita putusin sholat kita, biar kita batalin sholat kita. Karena iblis nggak akan suka kita sholat, iblis nggak akan suka kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak rela ada satu manusia masuk surga, dia pengennya seluruh manusia masuk neraka. Semua manusia digoda. Hatta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap digoda, walaupun dalam riwayat kata Nabi, ya Umar, wahai Umar, kalau engkau lewat, iblis lewat, dia akan melengos, dia akan melengos, berpapasan dengan iblis yang melengos. Kalau kita ngeliat iblis yang enggak, kalau kelihatan kita yang kabur, bener. Umar bin Khattab nggak ngelihat, iblis yang ngelihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau iblis ngelihat engkau di depan, dia ngelengos, dia nyari jalan lain.
karena sulit digoda. Tapi bukan berarti nggak digoda, bukan berarti nggak digoda, digodain juga Pak. Sekelas Umar tuh ya, digodain bagaimana? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya anak namanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Ibrahim. Namanya Ibrahim, tinggal di Mesir. Pada saat itu gubernur Mesir Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Nah, Ibrahim ini suatu hari kedapatan minum khamar. Ketahuan, maka dihukumlah oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Tapi hukumnya diam-diam. Karena apa? Anaknya Umar bin Khattab, anaknya Khalifah Amirul Mukminin. Ya, istilah kita anaknya presiden. Kalau anak presiden dihukum gimana? Ntar presidennya marah. Tuh. Ya, maka hukuman pada saat itu, hukuman Homer itu kan dicambuk 40 kali cambukan. 40 kali cambukan. Ya, dicambuknya di halaman istananya Amr bin As. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Maka dicambuklah. Yang tahu hanya Amr bin As dan Ibrahim. Dan yang tukang cambuk nih, yang tukang cambuk, algojonya istilahnya, cambuk. Itu berarti 3 orang doang yang tahu nih. 3 orang doang yang tahu. Tiba-tiba beberapa hari setelah itu datang surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gaya Umar bin Khattab kalau ngirim surat, kalau teguran keras biasanya digambar pedang. Biasanya ada gambar pedang kalau teguran keras, berarti tegur keras tuh. Ternyata berita dicambuknya anak beliau di rumah tanpa ketahuan orang lain sampai ke telinga Umar bin Khattab. Maka Amr bin As dipecat. Bukan hanya dipecat saja jadi gubernur, suruh bawa anaknya itu Ibrahim, suruh bawa naik onta dengan pakaian tahanan. Kalau pakaian tahanan kan biasanya belang-belang ya, belang-belang ya, pakai pakaian tahanan, suruh bawa dari Mesir ke Madinah. Dari Mesir ke Madinah naik pesawat 2 jam. Tuh, kalau saya nggak tahu jaraknya kalau naik darat ya dari Mesir, saya tahunya dari Yordan karena saya di Yordan. Itu dari Yordan kurang lebih sama lah jaraknya. Naik pesawat 2 jam juga ke Madinah. Tapi dari Yordan naik bus nih 30 jam. 30 jam. Bayangin gimana naik onta. Nggak ada highway. Itu 30 jam ada highway. Ada jalan tol. Walaupun tol di sana gratis ini. Ya lebih kurang 2 minggu lah, 2 minggu sampai 3 minggu. Perjalanan naik onta. Dibawa oleh Amr bin As. Sesampai di Madinah langsung dicambuk oleh Umar bin Khattab. Anaknya langsung dicambuk, beliau sendiri yang mencambuk, dan beliau mencambuknya sebanyak 80 kali cambukan. Jadi bukan 40, sebanyak 80. Karena beliau pernah berkata kepada keluarganya,
sebelum beliau dilantik menjadi Amirul Mukminin, seandainya kalian yang melakukan kesalahan, aku akan tambah hukuman buat kalian. Nah, jadi keluarganya diancam nih, diancam, jangan istilahnya jangan mentah-mentah ente anak presiden aneh ringanin, enggak, malah justru di berat hukumannya. Lagi capeknya dari Mesir ke Madinah langsung dihukum. Kira-kira fisiknya gimana? Kita naik mobil dari Bogor aja sampai Jakarta aja capek, padahal Bogor naik mobil tuh. Setelah dicambuk 80 sakit, 3 hari meninggal. 3 hari ketika akan dimakamkan oleh Sayyidina Umar, akan meletakkan jenazahnya di liang lahat, dia nyengir. Bapak nguburin anak nyengir, gimana? Gimana Pak? Para sahabat yang menyaksikan bingung, nih kenapa Amirul Mukminin nguburin anaknya yang meninggal karena dicambuk, nyengir, masa girang? Kan bingung. Maka sahabat nanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Saya lagi ngeledek iblis. Lagi ngeledek iblis karena iblis sedang menggoda saya biar saya nyesel telah menghukum anak saya sehingga anak saya meninggal. Padahal saya nggak menyesal, justru saya bangga telah membebaskan anak saya dari siksa neraka, karena hukuman duniawi membebaskan dari hukuman ukhrawi. Hukuman duniawi membebaskan seorang dari hukuman ukhrawi. Kalau udah dihukum di dunia selesai, udah di akhirat nggak dihukum. Jadi Sayyidina Umar senyum. Sayyidina Umar senyum. Berarti digodain nggak? Digodain nggak? Iblis takut sama Sayyidina Umar, tapi masih apalagi yang takut sama si iblis. Kita kan takut sama iblis ya. Pasti digodain nggak? Ya, bukan dari depan doang kalau kita digodain, ya dari atas, bawah, tengah, depan, belakang, kanan, kiri. Godaannya luar biasa. Ya, godaannya luar biasa. Ya, inilah artinya jangan lengah sedikit pun. Jangan lengah sedikit pun, jangan merasa aman sedikit pun. Bahkan dalam riwayat dikatakan, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallah minal uqubati." Seandainya seorang mukmin tahu hukuman apa yang Allah persiapkan di akhirat kelak, ma dhami'a ahadun bi jannati, tidak akan ada satupun merasa aman bisa masuk surga. Kalau manusia tahu, orang yang beriman tahu dosa apa yang Allah persiapkan, karena setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan dosa ada hukumannya masing-masing. Ada hukumannya masing-masing. Walau ya'lamul kafiru, dan seandainya orang kafir tahu ma indallahi minar rahmati, rahmat apa yang Allah miliki, tidak akan ada satupun yang
merasa putus asa bisa masuk surga. Karena rahmat Allah luas. Rahmat Allah di akhirat 90%. Rahmat Allah di akhirat 90%. Di dunia 10% doang cuman. Tuh. Luas. Maka kalau orang kafir tahu rahmat Allah itu luas di akhirat, maka mereka nggak akan putus asa masuk surga. Mereka akan beriman dan berbuat baik. Dan sebaliknya, hati-hati, jangan lengah. Maka teruslah beribadah. Qaribu wasaddidu. Beribadahlah, bertakwalah, wasaddidu, dan istiqomahlah terus menerus. Jangan pernah putus. Ibadah lagi, ibadah lagi, ibadah lagi, ibadah lagi. Jangan pernah merasa puas pernah puasa. Jangan pernah merasa puas pernah sholat banyak. Jangan pernah merasa puas pernah ngeluarin zakat banyak, sedekah banyak. Jangan. Wa'lamu annahu lan yanjua ahadukum bi'amalihi. Dan ketahuilah bahwa tidak ada satupun bisa selamat mengandalkan amal ibadahnya. Nggak ada yang akan bisa selamat kecuali selamat karena rahmat. Maka teruslah beribadah, carilah, dan jangan lengah. Dan keadaan kita nggak jauh beda dengan keadaan sahabat. Artinya mereka merasakan yang sama. Kalau mereka bisa, kenapa yang kita nggak bisa? Mereka bisa kemudian menjadi yang Nabi katakan khairul qurun, sebaik-baiknya masa adalah qarni, masa aku ada, walladzi yalunahu, dan setelahnya, berarti zaman sahabat terbaik ini. Kalau mereka bisa menjadi manusia yang terbaik karena didikan Nabi, walaupun godaan yang mereka rasakan nggak jauh beda dengan yang kita rasakan, kenapa mereka bisa, kita nggak? Seharusnya kita juga bisa, asal kita jangan lengah. Teruslah beribadah, teruslah taat kepada Allah, teruslah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah, hidayah Allah terus menemani kita, hingga kita berbahagia nanti di akhirat. Paling tidak bi ghairi hisab, atau paling tidak yuhasabuna hisaban yasira. Dihisab, tapi dihisabnya mudah. Dihisab mudah gimana maksudnya? Dihisab mudah gimana maksudnya? Kata Nabi, dalikal ard, dikasih lihat doang. Dikasih lihat. Kalau hisab mudah itu dikasih lihat doang, dikebet doang. Ini kitab setebal ini kan tebal ya, ada lebih kurang 600 halaman lebih. Kalau dikebet doang cepet nggak? Cepet nggak? Kalau dibaca puluhan tahun ya. Apalagi bacanya per huruf ya, per harokat ya. Tapi kalau dikebet doang, kata Nabi, yuhasabu hisaban yasiro, itu cuman dikebet doang. Dikebet. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.